Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semuanya. Di video kali ini kita akan belajar tentang aturan turunan pada perkalian dan pembagian. Jadi kalau sebelumnya kalian sudah belajar tentang aturan turunan pada fungsi aljabar, kemudian aturan turunan pada penjumlahan dan pengurangan, sekarang kita belajar aturan turunan pada perkalian dan pembagian. Oke, tidak usah berlama-lama, langsung saja kita bahas aturannya. Yang pertama, kita mulai dari aturan turunan pada perkalian. Jadi misalnya U dan V, ini adalah fungsi dari X ya. Jadi UX dan VX. Kemudian di sini diketahui bahwa jika fungsi Fx itu adalah perkalian dari fungsi U dan fungsi V, atau U kali V, maka turunan dari Fx ini itu adalah U aksen dikali V ditambah U dikali V aksen. Atau bisa dibilang turunannya adalah yang pertama, fungsi U yang pertama ini itu kita turunkan, kemudian dikali V, kemudian dijumlah dengan fungsi yang kedua yang diturunkan adalah fungsi V aksennya. Kemudian dikali dengan fungsi U, seperti ini. Oke, bagaimana dengan contoh soalnya? Contoh soalnya adalah sebagai berikut. Oke, kalau kamu perhatikan di sini ada fx, di mana fungsi fx ini itu merupakan perkalian dari x pangkat 3 dikurang 5 dengan 3x ditambah 7. Oke, dari bentuk perkalian ini, misalkan x pangkat 3 dikurang 5 ini adalah u-nya, maka perhatikan ini adalah bentuk u dikali v. V-nya adalah 3x ditambah 7. Oke, kita tahu fungsi u-nya adalah x pangkat 3 dikurang 5, maka kalau misalnya kita turunkan, U aksennya itu menjadi, perhatikan X pangkat 3 dikurang 5, X pangkat 3 turunannya adalah pangkatnya turun, 3. Kemudian variabel X-nya pangkatnya berkurang 1, 3 dikurang 1 adalah 2. 5 ini konstanta, ya. 5 ini adalah konstanta kalau kita turunkan sama dengan 0 saja. Atau bisa juga langsung kamu tulis hasilnya adalah 3x kuadrat. Ya, karena kalian tahu konstanta ini kalau diturunkan itu hasilnya sama dengan 0. Kemudian untuk fungsi V itu adalah 3x ditambah 7. Ini kalau misalnya kita turunkan, maka 3x itu turunannya adalah 3, 7 itu konstanta turunannya adalah 0, kalian tulis boleh, enggak juga enggak apa-apa. Maka hasilnya adalah 3. Oke, kita sudah tahu ya fungsi U-nya, kemudian U aksennya atau turunan dari fungsi U-nya, kemudian kita sudah tahu fungsi V-nya dan turunan dari fungsi V atau V aksennya. Maka fungsi fx ini, kalau kita turunkan, hasil turunannya adalah sebagai berikut. Jadi ini kalau kita turunkan f aksen x, maka berdasarkan aturannya, itu kan sama dengan U aksen dikali V ditambah U dikali V aksen. Oke, yang pertama yang diturunkan adalah U-nya dulu. Kita tahu di sini U aksennya adalah 3x kuadrat, maka kita masukkan 3x kuadrat dikali V, fungsi V-nya adalah 3x ditambah 7. Berarti dikali, kita kasih dalam kurung 3x ditambah 7, ditambah fungsi U-nya itu adalah x pangkat 3 dikurang 5. Berarti dalam kurung x pangkat 3 dikurang 5, kemudian dikali V aksennya, itu adalah 3. Oke, selanjutnya tinggal kita hitung seperti biasa. Maka di sini perkaliannya kita hitung dulu. Yang pertama, 3x kuadrat dikali 3x hasilnya adalah 9x pangkat 3. Kemudian 3x kuadrat dikali dengan 7, hasilnya adalah 21x kuadrat.
kemudian ditambah, ini kita kalikan dengan 3. X pangkat 3 dikali 3, itu 3X pangkat 3. Min 5 dikali 3, itu min 15. Nah, perhatikan di sini ada suku yang bisa kita jumlah, yaitu 9X pangkat 3 dengan 3X pangkat 3, karena variabelnya sama. Ini kita jumlah hasilnya adalah 12X pangkat 3, maka ini 12X pangkat 3 ditambah 21X kuadrat dikurang 15. Ini adalah turunan fungsinya. Ya, jadi diperoleh berdasarkan aturan turunan pada perkalian seperti ini. Ya, diingat-ingat ya, U aksen dikali V ditambah U dikali V aksen. Oke, biar kalian lebih jelas lagi, mari kita perhatikan, mari kita bahas contoh soal berikutnya. Oke, contoh soalnya adalah sama, kalian diminta untuk menentukan turunan dari fungsi berikut ini. Perhatikan, fx sama dengan 5x dikali x plus 2. Ya. Kalau kita perhatikan bentuknya, ini sebenarnya adalah bentuk perkalian dari 5x, kemudian dikali x plus 2, atau dikali penjumlahan x plus 2. Maka dari sini kita bisa tahu bahwa 5x ini adalah U-nya, kemudian x plus 2 ini adalah V-nya, fungsi V-nya. Maka kalau misalnya U-nya ini adalah 5x, maka U aksennya, turunannya itu adalah 5. Kemudian kalau V-nya di sini adalah x plus 2, maka turunannya, V aksennya itu adalah, kita turunkan masing-masing, X ini turunannya adalah 1, ya, pangkat satunya turun, kemudian pangkat X-nya berkurang, ya kan, 1 dikurang 1 jadi 0, ditambah 2 konstanta turunannya adalah 0. Maka ini hasil turunannya adalah 1 dikali X pangkat 0, ya, kemudian ditambah 0, nggak usah saya tulis ya. Nah, X pangkat 0 sendiri itu sama dengan 1, maka ini hasilnya adalah 1. Oke, ingat ya, bilangan apapun yang dipangkatkan 0 itu hasilnya 1. Maka ini 1 dikali 1 hasilnya 1. Oke, selanjutnya tinggal kita cari saja turunan dari fungsi fx berdasarkan aturan turunan pada perkalian. Maka di sini f aksennya itu kan U dikali U aksen dikali V ditambah U dikali V aksen. Yang pertama, U aksennya adalah 5. Kemudian V-nya adalah X plus 2. U-nya adalah 5X. V aksennya adalah 1. Selanjutnya tinggal kita kali seperti biasa. 5 dikali X, 5X. 5 dikali 2 plus 10. Ditambah 5X dikali 1, 5X. Oke, ada yang bisa kita jumlahkan ya. 5X dengan 5X variabelnya sama. Ini menjadi 10X ditambah 10. Oke, ini adalah turunan dari fungsi fx, yaitu 5x dikali x plus 2. Oke, biar lebih mantap lagi nih dengan aturan perkalian, satu lagi contoh soal yang berkaitan dengan aturan turunan pada perkalian. Oke, berikut ini adalah contoh soal selanjutnya. Ya. Kalian diminta menentukan turunan dari fungsi berikut ini. Perhatikan, di sini ini adalah perkalian dari U dikali V, di mana fungsi U-nya itu adalah X kuadrat ditambah 2X dikurang 1, dikali dengan fungsi V-nya adalah 2X dikurang 3. Oke, di sini U-nya adalah X kuadrat ditambah 2X dikurang 1, maka turunannya adalah X kuadrat turunannya adalah 2 dikali X, ditambah 2X turunannya adalah konstanta 2, min 1 dikurang 1,
Ini konstanta, jadi kalau diturunkan 0, tidak perlu ditulis ya. Maka turunannya adalah 2x ditambah 2. Kemudian untuk fungsi v, 2x dikurang 3, maka hasil turunannya adalah 2x turunannya adalah 2, dikurang 3 itu konstanta, turunannya adalah 0, maka turunannya adalah 2 saja. Oke, selanjutnya kita cari turunan fungsi fx-nya dengan aturan perkalian. Aturan turunan pada perkalian, u aksen dikali v ditambah u dikali v aksen. U aksennya adalah 2x ditambah 2. Fungsi v-nya adalah 2x dikurang 3. Ditambah u-nya adalah x kuadrat ditambah 2x dikurang 1. V aksennya adalah 2 dikali 2. Oke, ini kita kalikan. 2x dikali 2x hasilnya adalah 4x kuadrat. Kemudian 2x dikali min 3 hasilnya adalah min 6x. Kemudian 2 dikali 2x hasilnya adalah 4x plus positif. Kemudian 2 dikali min 3 hasilnya adalah min 6. Ditambah, ini kita kalikan dengan 2. Maka x kuadrat dikali 2 jadi 2x kuadrat. Kemudian 2x dikali 2 jadi 4x. Dan 1 dikali 2 jadi min 2. Jadi hasilnya seperti ini. 2x kuadrat ditambah 4x dikurang 2. Oke, mari kita operasikan suku yang sejenis. Yang pertama 4x kuadrat. Variabelnya x pangkat 2. Ini bisa dijumlah dengan 2x kuadrat. Hasilnya adalah 6x kuadrat. Selanjutnya min 6x ditambah 4x. Itu hasilnya min 2x. Min 2x ditambah 4x. Hasilnya adalah plus 2x. Selanjutnya konstantanya min 6 dikurang 2 hasilnya adalah min 8. Maka turunan fungsi fx-nya adalah berikut ini. 6x kuadrat ditambah 2x dikurang 8. Oke, jadi ini adalah contoh cara mencari turunan dari fungsi yang bentuknya itu berupa perkalian fungsi u dikali fungsi v. Semoga kalian bisa memahami dan lebih mantap lagi pemahamannya setelah pembahasan contoh soal. Oke, aturan perkalian sudah, maka selanjutnya kita akan melanjutkan pada aturan pembagian. Oke, berikut ini adalah aturan turunan pada pembagian. Oke, aturan turunan pada pembagian. Jadi aturannya seperti ini. Misal U dan V ini adalah fungsi dari X ya. Jadi ini adalah fungsi UX dan VX. Jika fungsi Fx, ya suatu fungsi yaitu fungsi Fx, adalah hasil pembagian dari fungsi U dibagi fungsi V, maka turunannya adalah sebagai berikut. Jadi turunan fungsi Fx ya itu adalah U aksen dikali V dikurang U dikali V aksen dibagi V kuadrat. Oke, sekali lagi, kalau kita perhatikan maka fungsi yang dibagi atau fungsi yang dibagi yaitu U yang di atas, ini diturunkan dulu, kemudian dikali fungsi pada penyebutnya V saja, kemudian dikurang fungsi U dikali sekarang giliran fungsi pada penyebutnya yang diturunkan, V aksen. Kemudian jangan lupa dibagi V kuadrat. Kalau kita perhatikan, sebenarnya ini mirip-mirip dengan aturan pada perkalian. Bedanya adalah operasinya dikurang. Selain itu, dia dibagi lagi dengan kuadrat dari fungsi V. Ya,
Jadi kalian bisa mengingat aturan turunan pada pembagian itu mirip dengan aturan pada perkalian, ya. Bedanya adalah ya, operasinya berubah jadi pengurangan, kemudian dibagi V kuadrat. Oke, untuk contoh soalnya, tentukan turunan dari fungsi berikut ini. Kelihatan jelas ya bahwa fungsi fx ini adalah fungsi pembagian. Bentuknya adalah berupa pembagian, di mana pembilangnya ini adalah 3x kuadrat. Ini adalah fungsi u-nya. Ini adalah fungsi u-nya. Kemudian x plus 2 ini adalah fungsi v-nya. Jadi bisa saya tulis fungsi u-nya di sini adalah 3x kuadrat, maka u aksennya, turunannya adalah pangkatnya turun, 2 dikali 3 konstantanya, kemudian x pangkatnya berkurang 1. 2 dikurang 1 itu 1. Tidak perlu saya tulis ya, pangkat 1. Maka hasilnya turunannya adalah 6x. Kemudian untuk fungsi v, x plus 2, maka turunannya adalah x diturunkan hasilnya adalah 1, 2 diturunkan itu konstanta, maka 1 ditambah, 2 itu diturunkan hasilnya 0, maka 1 ditambah 0 itu sama dengan 1. Berarti hasil turunannya, V aksennya itu adalah 1. Oke, selanjutnya tinggal kita cari turunan dari fungsi fx dengan menggunakan aturan pembagian. U aksen dikali V dikurang U dikali V aksen per V kuadrat. Oke, kita masukkan ya. U aksennya di sini adalah 6x, dikali V-nya adalah x plus 2, dikurang U-nya itu adalah 3x kuadrat, dikali V aksennya adalah 1. Kemudian dibagi V kuadrat, berarti x plus 2 kita kuadratkan. Oke, selanjutnya kita kalikan. Ya, kita hitung. 6x dikali x itu adalah 6x kuadrat. Kemudian ditambah 6x dikali 2 itu adalah 12x. Kemudian dikurang 3x kuadrat. Per x plus 2 kita kuadratkan. Oke, ini nggak cukup ya. Kita pindah ke sebelah sini. Perhatikan. 6x kuadrat dikurang 3x kuadrat. Hasilnya adalah 3x kuadrat. Kemudian ditambah 12x. Dibagi x plus 2 kita kuadratin. Oke, perhatikan ini adalah hasil turunannya. Kalau kalian perhatikan, apabila hasil turunannya ini masih bisa kita sederhanakan, maka sebaiknya disederhanakan sampai ke bentuk yang paling sederhana. Tapi kalau sudah tidak bisa disederhanakan, maka ya sudah bentuknya sampai di situ saja. Ini kalau kita perhatikan, bentuk yang atas pembilangnya, ini kalau kita faktorkan, ya, di mana 3x-nya ini kita keluarkan nih, bentuknya jadi seperti ini. Untuk yang pembilang ya, 3x-nya kalau saya keluarkan menjadi 3x dikali x ditambah 4. Nah, pembilang ini kalau saya faktorkan jadi seperti ini pun, dengan bagian penyebutnya, ini nggak bisa kita coret ya, nggak bisa kita bagi. Maka dari itu, percuma kita faktorkan seperti ini. Ya, jadi ini saya hapus saja. Maka hasil turunannya adalah cukup ini saja. Untuk bagian pembilang, x plus 2 dikuadratin. Ini mau kamu kuadratin boleh, tidak juga tidak apa-apa. Ya, itu terserah kalian. Oke, kalau begitu, untuk memantapkan lagi, mari kita bahas satu contoh soal lagi. Ya, pembahasan yang terakhir terkait aturan turunan pada pembagian.
Ya, tentukan turunan pertama dari fungsi berikut ini. Fungsinya bentuknya berupa pembagian, maka ini adalah fungsi U-nya. Kemudian yang bawah pembilangnya ini adalah fungsi V-nya. U-nya di sini 2x ditambah 1, maka U aksennya itu adalah 2. 2x diturunkan 2, 1 diturunkan 0, maka 2 tambah 0 hasilnya 2. Kemudian untuk fungsi V, ini x kuadrat dikurang 3. Maka turunannya, V aksennya adalah x kuadrat diturunkan hasilnya adalah 2x, dikurang 3, konstanta turunannya 0, maka hasilnya adalah 2x saja. Oke, kita cari turunan fungsi fx-nya. U aksen dikali V dikurang U dikali V aksen, jangan lupa dibagi dengan V kuadrat. Kita masukkan U aksennya adalah 2, dikali V, fungsi V adalah x kuadrat dikurang 3, jangan lupa dikasih dalam kurung. Karena yang dikali 2 itu tidak hanya x kuadratnya saja, tapi pengurangan dari x kuadrat dikurang 3. Kemudian dikurang U-nya adalah 2x plus 1, dikali V aksennya adalah 2x. Kemudian dibagi V kuadrat. X kuadrat dikurang 3, ini kita kuadratkan. Oke, ini berarti 2 dikali X kuadrat, 2X kuadrat. 2 dikali min 3, min 6. Dikurang, ini kita kali dulu. 2X dikali 2X, 4X kuadrat. 1 dikali 2X plus 2X. Bawah ini biarkan saja seperti ini bentuknya. Maka yang atas berubah menjadi seperti ini. 2x kuadrat dikurang 6. Dikurang 4x kuadrat. Min ketemu plus jadinya dikurang 2x. Oke, untuk pembilangnya mari kita operasikan yang bisa dioperasikan. 2x kuadrat dikurang 4x kuadrat hasilnya adalah min 2x kuadrat. Kemudian dikurang 2x dikurang 6. Dibagi x kuadrat dikurang 3 pangkat 2. Oke. Ini adalah hasil akhirnya. Ini tidak bisa disederhanakan lagi, ini sudah yang paling sederhana. Maka kita stop sampai di sini. Oke, kita sudah selesai membahas aturan turunan pada perkalian dan pembagian. Semoga dari contoh yang kita bahas, kalian jadi memahami aturan turunan pada perkalian dan pembagian. Kemudian gimana cara mencari turunannya sesuai dengan aturan yang berlaku. Oke, itu saja penjelasan saya di video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.